Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Udah lama nih gue nge-review film. Nah, kali ini gue akan nge-review film yang berjudul You Should Have Left. You Should Have Left. Nah, film ini bergenre horror misteri. Film ini juga diangkat berdasarkan novel karya Daniel Kahneman. Nah, buat yang udah pernah nonton film ini, bisa langsung di skip. Atau yang tidak menyukai berbau spoiler, bisa di skip langsung ya. Karena film ini mengandung banyak spoiler atau konten spoiler seperti itu. Baik, bagi yang tidak keberatan bisa langsung kita cek ke videonya. Di awal film kita diperlihatkan satu keluarga yang dimana terdapat seorang anak berumur 6 tahun yang bernama Ella. Dan ini adalah Theo, ayahnya, dan ini adalah Susana, istrinya. Diketahui bahwa Theo dan Susana adalah pasangan dimana memiliki umur yang berbeda jauh, disebabkan istri pertama yang sudah meninggal. Susana menikah dengan Theo. Dia adalah pria parubaya yang seorang penulis juga bankir yang kaya sukses dan menikah dengan seorang artis yang jauh lebih muda darinya yang tadi sudah saya sebutkan yang bernama Susana dan anaknya yang bernama Ella. Namun hubungan Theo dan Susana penuh dengan rasa ketidakpercayaan, terutama dari sisi Theo yang selalu curiga dengan Susana. Wajar saja, profesi Susana sebagai artis yang terkenal yang membuatnya banyak dikelilingi aktor-aktor muda. Theo pun menghampiri Susana di tempat lokasi syuting. Theo yang berharap bisa memperbaiki hubungan mereka mencoba menjemput Susana ke tempat syutingnya tersebut, namun dihalangi oleh bodyguard atau penjaga. Namun sedikit ada kejanggalan di tempat syuting tersebut. Theo mendengar ada suara si syuting tersebut, entah itu suara dari Susana yang sedang syuting atau dari bintang film yang lainnya. Di sini tidak dijelaskan. Oke, lanjut. Theo berharap bisa memperbaiki hubungan mereka dengan berlibur di sebuah perumahan pedesaan yang mereka sewa di desa Wales, Inggris. Sepulang dari lokasi syuting, Theo dan Susana melepaskan rasa rindu, entah dia tidak bertemu lama atau memang sekedar Setibanya di villa yang mereka pesan, Theo dan juga Ella berikut dengan Susana, mereka langsung bersiap dan bergegas untuk menghampiri kamar masing-masing. Beberapa kali terlihat Theo bermeditasi lewat earphone-nya atau menulis pesannya melalui jurnal pribadinya. Theo berulang kali mengalami mimpi buruk yang memperkuatkan adanya rumah bawah tanah dan banyaknya pintu di sana. Ella pun merasakan hal yang serupa dengan Theo. Rumah tersebut memang jauh dari kesan berhantu, namun siapa sangka menyimpan sesuatu yang menakutkan. Sebenarnya dari awal sudah ditampakkan sosok bertongkat berkacamata yang meneror Ella di dalam mimpinya Ella, yang mengatakan kalau ayahnya mempunyai dosa dan sosok itu mengikuti ayahnya tersebut. Keesokan paginya, Theo pergi untuk membeli bahan-bahan makanan atau persediaan makanan di sebuah toko. Tepat di bawah villa tersebut terdapat desa yang membuka toko makanan. Selesai membayar, Theo meminta kembaliannya. Namun tetapi pemilik toko malah memberikan sebuah penggaris. Theo pun merasa aneh dengan si penjaga toko tersebut. Kenapa harus memberikan sebuah penggaris? Tanpa pikir panjang, Theo pun menerima dan langsung pulang ke villanya tersebut. Scene pun berpindah kepada malam hari. Saat malam hari, mereka ingin istirahat, terjadi kejanggalan dan itu terjadi pada Theo, yang dimana Theo harus mematikan semua lampu di dalam rumah tersebut. Dan kita lihat saat Theo akan pergi dari kamarnya untuk keluar mematikan semua lampu, jam menunjukkan pukul 10.35 malam. Lalu saat Theo kembali ke kamarnya untuk tidur, ternyata sang istri Susana sudah tertidur pulas. Dan Theo pun membangunkan Susana dengan menyentuh Susana bentar dan bertanya kepada Theo, "Kamu dari mana?" Theo pun menjawab, "Aku habis mematikan lampu dalam rumah." Tanpa Theo sadari, pukul menunjukkan jam 3 pagi. Yang berarti Theo selama 3,5 jam hanya keliling dalam rumah untuk mematikan lampu. Saat Theo bangun pada pukul 11 siang dan melihat sebuah surat tersebut bertuliskan bahwa Susana dan Ella sedang bermain di hutan. Di tengah permainan, Ella dengan pemandangan mata yang tajam bertanya kepada Susana, "Kenapa semua orang membenci ayahku?" Susana pun menjelaskan perlahan-lahan kepada Ella. Dan akhirnya Ella pun mengerti bahwa bukan Theo lah atau ayahnya yang membunuh ibunya Ella, melainkan bahwa dia sendirilah yang mungkin mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat
berendam di dalam bathtub hingga tewas. Keesokan harinya, Theo pun menemukan kejanggalan pada istrinya, bahwa Theo menemukan HP Susana, yang berarti selama ini Theo tidak tahu kalau Susana memiliki 2 handphone. Pencemburuan Theo pun berujung pada pertengkaran. Susana pun izin pergi untuk panggilan syuting di London. Lalu tinggallah Theo dan Ella yang berada di rumah tersebut. dengan Ella. Dan disinilah teror-teror itu terjadi kembali. Terlihat Ella yang menumpahkan air. Saat dilihat oleh Theo, air tersebut menggenang di sudut yang berbeda. Lalu dengan rasa penasaran, Theo pun langsung mengukur sudut ruangan tersebut di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan saat dilihat hasilnya, Theo dan Ella pun terkaget dikarenakan hasilnya sangat berbeda, ukuran dalam rumah dan di luar rumah. Lalu saat Ella ingin mengambil mantel, Ella tidak kunjung keluar dari rumah tersebut. Dan Ella pun tersesat dalam rumah. Ketika Ella tersesat di sebuah ruangan bawah tanah, Ella diperlihatkan sosok ibunya yang sudah meninggal, yang berada di dalam bathtub. Dan akhirnya Theo pun bertemu dengan Ella dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu secepatnya. Dikarenakan mobilnya Theo yang dibawa Susana syuting dan paginya Susana baru akan pulang. Lalu Theo pun menelpon Susana agar sesegera mungkin untuk kembali ke rumah. Tapi sayangnya nomor Susana yang sedang tidak aktif. Theo pun kembali mencari bantuan dan menelpon toko yang pernah ia datangi. Theo meminta nomor telepon taksi kepada pemilik toko. Akan tetapi sang pemilik toko malah mengabaikannya. Lalu sang pemilik toko justru bertanya kepada Theo, apakah Anda sudah mengukur rumah itu dengan penggaris yang telah aku berikan? Lalu Theo pun menjawab, ya sudah, sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah ini? Dan pemilik toko itu malah membuat Theo semakin takut dan berkata bahwa rumah itu adalah bangunan yang dibangun oleh setan-setan. Lalu pemilik toko itu langsung menutup teleponnya. Dan Theo pun memutuskan untuk sesegera mungkin pergi dari rumah tersebut dengan Ella. Saat mereka sedang bersiap dan sudah keluar rumah, Ella memberitahukan kepada Theo bahwa ada pria yang berada dalam rumahnya. Theo memberitahukan kepada Ella, kita harus cepat pergi. Namun sejauh apapun mereka pergi, mereka tetap akan kembali ke rumah tersebut. Pagi pun tiba dan Susana pun datang. Lalu terlihat Theo menitipkan Ella kepada Susana, yang dimana Theo berpikir bahwa Susana harus tetap hidup bersama Ella. Lalu Theo pun menghampiri Susana dan mengatakan rahasia yang selama ini ia sembunyikan, yang dimana rahasianya adalah bahwa Theo yang membunuh istrinya tersebut. Sontak Susana pun terkaget dikarenakan yang Susana tahu bahwa pria yang selama ini bersamanya Theo adalah pria baik dan tidak membunuh istrinya. Namun dugaannya salah. Di alur film ini sebenarnya Theo telah mengalami halusinasi yang mendorong dirinya untuk membayar dosa masa lalunya yang belum terbayar. Namun film ini secara signifikan menyerang psikologis sang protagonis. Walaupun terjadi juga dengan Ella, namun sayangnya tidak dijelaskan di sini. Bisa dikatakan dosa masa lalu yang menghantui lewat mimpi buruk dan halusinasi dari Theo. Oke. Sekian review dari film You Should Have Life ini. Pasti banyak kekurangan dari gua, tolong masukannya bisa langsung di komentar. Dan jika ada yang ingin direview atau request film apa yang ingin kita review, nanti bisa langsung di komentar, nanti akan kita review bareng-bareng. Ya sekian dari gua, masih banyak kekurangan. Biar gua lebih semangat, ya bisa bantu dengan cara like atau misalkan kasih masukan di komen ya. Oke, sekian dari gua, thank you, bye bye.